Apa kamu percaya dengan penghasilan 6 juta per bulan sudah bisa menjadi orang terkaya di dunia? Namaku Andi. Saat ini aku masih tidak tahu saldo kartu gajiku cukup untuk membeli 10 grup Tiamo. Nyonya, ini adalah semua informasi tentang Tuan Andi. Buat janji dengannya, ayahnya meninggalkan beberapa perusahaan. Sudah waktunya serahkan padanya. Nyonya, hati-hati di jalan. Andi, perusahaan ini akan berubah. Hei bro, kamu memberikanku pekerjaan di grup Tiamo hanya untuk membersihkan toilet. Kalau kamu tidak mau, aku cari orang lain saja. Aku tidak bilang tidak mau. Maksudku Harry, kamu kan dulu seorang wakil ketua serikat mahasiswa. Kok begitu lulus malah melakukan pekerjaan seperti ini? Menurutmu, kamu ketua serikat mahasiswa universitas kita itu, apa ada kelebihannya? Si David saja, dia bekerja di grup Tiamo. Harry, malah sampai ke tempat macam ini. Ayahmu yang menghilang 10 tahun itu namanya kan Tiamo. Kenapa kamu tidak sekalian bilang grup Tiamo ini milik ayahmu? Ayah kandung yang lama menghilang kembali dengan harta ratusan miliar. Anak miskin dalam hitungan detik menjadi anak kaya. Jangan bilang begitu. Maksudku, aku tahu, aku mau berandai-andai saja, tidak bolehkah? Maksudku, apa kamu sudah cuci tangan? Ya? Ya. Andi! Ya ampun! Bukankah ini David? Benar sekali, kebetulan sekali. Aku akan mentraktirmu lain kali, sampai jumpa. Jangan lain hari. Ada reuni dengan teman-teman malam ini. Aku mengirim pesan padamu, kamu tidak baca. Benarkah? Ya ampun, aku bekerja, sangat sibuk. Ya, aku bisa lihat. Memang benar, aku juga sibuk. Ya ampun, saat di kampus dulu, aku cuma jadi ketua departemen setelah memasuki perusahaan. Masih juga jadi ketua departemen. Tapi lihat penampilan kalian berdua. Sepertinya beralih ke membersih toilet ya? Bagaimana mungkin? Oh, ini cuma sukarela. Sekali-sekali membantu pembersihan. Itu benar. Oh, baiklah. Kalau begitu, kalian berdua sekarang bekerja di mana? Grup Tiamo. Benar. Oh, aku belum pernah melihat kalian berdua. Itu karena levelmu terlalu rendah. Belum sampai di levelku. Level rendahan. Baiklah. Kalau begitu reuni malam ini kalian harus datang. Oke. Kamu begini. Kamu bilang pada sekretaris, suruh dia batalkan semua jadwal malam ini. Oke? Aku tunggu kehadiran kalian. Aku tidak akan pergi malam ini. Orang ini suka mempermalukan orang lain. Kamu tidak pergi. Identitas kita sebagai atasan berarti palsu dong. Emangnya kamu masih tidak tahu itu palsu atau asli? Halo teman-teman. Ya ampun, Pak Andi sudah datang. Pak Andi, aku dengar jabatan kalian sangat tinggi. Ngomong-ngomong, departemen mana? Kami berdua, Departemen Pengembangan Luar Negeri. Fokus pada bisnis internasional. Internasional. Biasanya jarang di dalam negeri. Benar. Grup Tiamo ada departemen ini ya? Harusnya sih ada. Lagian perusahaan ini begitu besar. Aku juga tidak tahu secara detail. Tak kusangka Pak Andi sekarang begitu berhasil. Ayo sini, kita semua cheers untuk Pak Andi. Andi, aktingmu sangat bagus. Aku hampir saja percaya. Tidak mendaftar ke Akademi Pertunjukan adalah penyesalan terbesarku. Ada kerjaan sekarang ya. Tapi sekarang aku kepala Departemen Pengembangan Luar Negeri. Upahnya 3 kali lipat. Kamu tidak maukah? Begini, aku ada bisnis besar. Aku pamit dulu. Oke. Ini mana yang rusak? Apa kita salah tempat? Kamu tidak salah tempat kok. Kamu yang mengirim pesan ya?
Departemen Pengembangan Luar Negeri. Andi, kamu benar-benar pandai berbohong. Kak David ini Departemen Sumber Daya Manusia. Siapa saja yang bekerja di grup Tiamo, dia tahu jelas. Jangan bilang begitu. Kamu tidak melihat, 2 eksekutif di Departemen Pengembangan Luar Negeri ini bisnisnya bahkan sampai dikembangkan ke toilet. Ambil lebih banyak foto, kirim di grup alumni. Ayo senyum dulu. Kalian sangat keterlaluan. Saat kuliah dulu, aku tidak jarang membantu kalian. Dulu saat kuliah, dia kepala perserikatan mahasiswa. Saat lulus, dia bahkan bukan apa-apa. Kalian semua, Andi, kenapa mereka semua sangat kejam dan sombong? Mungkin dulu merendahkan dirinya di depan kita, dan sekarang cuma mau membalikan itu. Tukang bersih toilet apa salahnya? Benar, membersihkan toilet sehari juga dapat 400.000. Tidak kurang dari kalian tuh 400. Kalau bisa 400.000, kenapa tidak sekalian bilang kamu itu CEO perusahaan? Lalu jika itu memang benar, wah, bahkan sampai mengundang aktor tambahan. Sudah cukup. Aku tidak punya waktu untuk menghiraukanmu. Cepat bersihkan toiletnya. Kalau tidak, aku akan memotong gaji kalian. Tuan muda, Pak Ketua sedang menunggumu untuk makan bersama. Apa kamu ada waktu sekarang? Orang tua ini aktingnya sangat bagus. Andi, kamu bayar dia ya? Iya. Bukannya kamu yang ngundang? Aku tidak sedang bermimpi kan? Aduh, benar-benar tidak bermimpi. Pak Tiamo, pemilik grup Tiamo, adalah ayah kandungmu. Tuan muda, kamu boleh pahami keadaan perusahaan secara garis besar dulu. Ini untuk apa? Astaga naga! Ayo pergi. Kembali ke hotel denganku. Kak David, mohon bantuannya untuk urusan pekerjaan. Jangan sungkan. Kita kan teman. Sylvia, bukankah saat kuliah dulu kamu pernah menyukai Andi? Kenapa? Sekarang sudah tahu harus mengejar siapa? Ya ampun, itu kan dulu masih belum mengerti apa-apa. Siapa yang tahu dia setelah lulus jadi sampah. Semuanya belum pulang ya? David, 2 makhluk ini bukannya tempatnya di toilet. Kok bisa datang lagi? Awalnya ingin low profile, mengaku sebagai petinggi di perusahaan saja agar bisa lebih dekat dengan kalian. Tidak kusangka malah dapat ejekan sebagai imbalannya. Hari ini aku mau tidak mau mengaku aku adalah CEO grup Tiamo. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Kamu CEO. Mulai sekarang kalian bisa panggil aku Pak CEO Andi. Dan aku, kalian bisa panggil aku Pak Wakil Direktur. 1 CEO, 1 Wakil Direktur. Kalian berdua ini yang benar saja. Aku bisa membuktikan kata-katanya. Kamu siapa? Direktur grup Tiamo, Edi Wanto. Hah? Tuan muda, apa perlu saya pecat mereka? Pecat saja. Kalian berdua ini minum kebanyakan ya? Segitu mabuknya? Baiklah. Kalau kalian hari ini tidak memecatku, kalian berdua adalah monyet. Instruksi Anda sudah saya sampaikan. Akan segera ada balasan. Konyol. Ayah? Hei, ayahku adalah petinggi di perusahaan ini. Begini, biar kulihat bagaimana kalian memecatku. Kita besarkan suaranya. Baik. Halo, ayah. Apa kamu tahu? Aku baru saja bertemu 3 orang idiot. Anak bodoh! Di mana kau? Cepat pulang! Apa yang terjadi, ayah? Apa kau tahu? Dewan direksi telah mengirimkan belasan surat pemecatan. Bahkan aku juga dipecat.
Bagaimana ini mungkin, Ayah? Kamu kan karyawan lama. Karyawan lama apa artinya? Ini adalah instruksi yang dikeluarkan oleh CEO secara pribadi. Siapa sebenarnya yang kamu singgung? Kalau begitu, aku tidak mau mengganggu waktu makan kalian. Andi! Tidak, Andi! Andi! Aku mohon, maafkan aku kali ini. Aku mohon. Baiklah. Berhubung kita teman lama, jadi aku tetap memperkerjakanmu sebagai pembersih toilet. Jangan, Pak Andi! Pak Andi! Pak Andi! Pak Andi! Tuan muda, silakan. Dia, sahabatku. Dia ikut saja. Bos sudah bilang, cuma mau bertemu kamu seorang. Kalau begitu, kamu pulang dulu dan tunggu aku. Baik. Nyonya, tuan muda telah tiba. Dia bagaimana? Seperti yang kamu bayangkan, tiba-tiba mengetahui bahwa dia seorang anak orang super kaya. Secara emosional, pasti dia akan bersemangat. Ibu, Ibu, apa kamu tahu beberapa tahun ini aku sangat merindukanmu. Belasan tahun lalu, aku sepertinya masih SD. Hah? Tapi bagaimana aku bisa merasa sangat akrab denganmu? Sepertinya tidak perlu melakukan tes DNA. Kamu sudah pasti anaknya. Tes DNA? Di mana ayahku? Aku akan menunjukkan padanya betapa berbaktinya anak ini. Kemungkinan itu nggak akan diminum. Kanker otak bulan lalu meninggal. Ayah kandungmu adalah pemilik 2 perusahaan besar. Sebelum meninggal dia berkata, seumur hidup ini dia paling berhutang pada anaknya. Cinta ayah seperti gunung sangat besar. Ayah, perusahaan serahkan saja padaku. Kamu tenang saja. Kamu begitu berbakti, ayahmu di surga juga akan bahagia. Ayahku masih meninggalkan apa lagi untukku? Ayahmu sebelum kematiannya memberikan semua aset tetap dan sahamnya padaku. Apa katamu? Tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan untukku. Dia pikir kamu gak bisa memaafkannya. Mau dia berikan berapapun uangnya, gak bisa sembuhkan luka yang Ya, kamu memang. derita. Orang yang sewenang-wenang. Berpikir lebih terbuka saja. Kamu masih ada ibu tiri. Gadis kecil mau menjadi ibu tiriku. Menurutku, lagi pula kamu anaknya. Apa yang dia tinggalkan, kamu juga harus ada bagian. Ibu tiri. Ibu tiri emangnya kenapa? Ibu tiri juga ibu. Tidak lebih buruk dari ibu kandung kok. Jangan terlalu senang dulu. Ingin mewarisi warisan ini, kamu harus melalui tes dulu. Apa tesnya? Dalam setahun, harus mencapai target segini, baru bisa mewarisinya. Kamu mempermainkanku ya? Kamu harus jadi CEO di perusahaan baru. Aku akan beri beberapa sumber daya untuk membantumu. Kalau aku bisa mencapai target, papaku masih butuh warisan. Di dalam kartu ini ada uang 2 juta. Kamu juga boleh milih ambil kartu ini dan pergi dari sini sekarang. 2 juta. Harus memulai dari awal dan menghasilkan begitu banyak uang. Sepertinya dia tidak akan bisa. Sementara kalau memilih uang 2 juta, cukup untuk membuatnya hidup tanpa beban selama setengah hidupnya. Orang biasa pasti akan memilih uang 2 juta. Tapi kamu anaknya, kira-kira kamu bakal pilih apa? Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Aku memilih menerima warisan.
Bagus sekali. Kamu memang sama sepertinya. Ada uang 2 digit di kartu ini. Ini batas maksimal bantuanku untukmu. Terima kasih, Bu. 2 miliar. Ditambah tabunganku, aku punya 3 miliar sekarang. Selain itu, kamu tidak boleh mengekspos hubungan kita dan mengambil keuntungan dari ini. Jika tidak, kamu otomatis dianggap menyerah. Tidak masalah. Tuan muda, Anda yang paling penting sekarang adalah rekrutmen. Iya benar. Paman Edi, berapa gajimu dalam sebulan? Bagaimana kalau kamu bekerja denganku saja? Gajiku saat ini, takut kamu tidak mampu membayarnya. Sebagai petinggi grup ini, gajiku sebulan 20.000. Bagi dia, mungkin tidak akan terbayangkan. Benar juga. Kalau 10-20 juta sebulan, mungkin terlalu rendah. Kamu tidak akan tertarik. Kamu bilang berapa? 10 atau 20 juta? 10 atau 20 juta? Oh, dia bahkan lebih mahir menarik hati karyawan dibanding ayahnya. Maaf, Tuan muda. Baiklah. Aku coba tanya-tanya yang lain. Seharusnya dia sedang bingung sekarang. Iya benar, bahkan mulai berbicara omong kosong. Tidak apa Nyonya, siapa yang akan Anda atur untuk membantu Tuan muda? Suruh Gio kembali dari luar negeri. Gunakan dia. Kalau Anda sedikit lebih tua saja, aku bakal mengira Tuan Andi adalah anak kandungmu. Kamu salah paham. Gio berpandangan tinggi. Hanya orang yang benar-benar hebat yang bisa mengarahkan dia. Apa Anda sebenarnya tidak ingin dia mewarisi warisan sama sekali? Sekarang semua kekuasaan di tanganku. Banyak orang merasa karena aku wanita dan tidak ada surat tertulis dari Tiamo, jadi nggak terima aku yang mewarisi. Semuanya berharap bodoh dan hak waris Andi. Setidaknya bisa menahan mereka selama setahun. 1 tahun, masa nggak cukup waktuku untuk membersihkan sampah? Nyonya memang luar biasa. Itu di luar jangkauan kami. Siapkan mobil, pergi ke grup keajaiban, kunjungi Pak Yongki. Silahkan, Tuan Andi. Terima kasih Pak Yongki. Oh ya, ini, aku tahu kamu suka minum teh. Jadi aku khusus membawakanmu ini. Ya ampun, tidak perlu repot-repot. Teh ini sepertinya tidak murah. Tidak mahal kok, tidak mahal. Cuma 500.000. 500.000? Ini seharga 1 rumah. Jadi malu. Meskipun teh ini cuma 500.000, tapi wadahnya ini bernilai 1 juta loh. Mengemas teh dengan barang antik, Tuan Andi memang berbeda. Tuan Andi, ngomong-ngomong hari ini kamu mencariku. Ada urusan apa? Begini Pak Yongki, ada satu hal yang perlu bimbingan dari Anda. Maafkan aku, Pak Yongki sedang menerima tamu terhormat. Mohon Anda tunggu sebentar. Tamu terhormat? Apa kamu sudah sampaikan kami yang datang berkunjung? Sudah kusampaikan, aku benar-benar minta maaf. Di Miracle Group, Yongki adalah atasan di atas ribuan orang. Apa jangan-jangan CEO grup Miracle yang datang? Sepertinya bukan, tapi setidaknya orang hebat yang selevel dengannya. Bu Susi, ini... Tenang aja, cukup beritahu aku semua yang kau tahu. Ini adalah gajimu setengah tahun. Pikirkan dengan baik. Bu Susi, sebenarnya aku nggak tahu banyak. Pria itu setiap datang, secara pribadi Pak Yongki menerimanya. Dan Pak Yongki Apa? Orang yang memiliki kartu itu tidak lebih dari 10. Bahkan Nyonya pun tidak punya. Yang di dalam itu sebenarnya dewa dari mana? Oh, Tuan Andi ingin membuka perusahaan, tapi tidak tahu harus berkembang ke arah mana. Ya benar. Lihatlah, aku sudah berusia 20 tahun. Setiap bulan hanya berpenghasilan 3 atau 4 juta. Hari-hari seperti ini, kapan bisa berakhir? Jadi kali ini, aku harus melakukan sesuatu dengan benar. Ya ampun. Ngomong-ngomong Tuan Andi, modal awalmu
Berapa banyak? Oh, tidak banyak. Cuma 3 miliar. Pak Yongki, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. 3 miliaran. 3 miliaran. 5.000. Lain kali kalau ada informasi apapun tentang dia, segera beritahu aku. Terima kasih Bu Susi. Nyonya, demi info orang yang tidak jelas asalnya, mengorbankan uang 10.000. Bukankah itu terlalu gegabah? Belakangan ini kotak keajaiban banyak masalah. Kalau tidak ada info, mungkin saja aku bisa mati tanpa tahu penyebabnya. Benar juga perkataan Nyonya. Hanya saja dengan keadaan seperti ini, Tuan Muda Andi ingin sukses dalam memulai bisnis. Tampaknya akan jadi lebih sulit. Orang kecil seperti dia gak perlu dipedulikan. Yang harus kamu perhatikan adalah orang di dalam. Dengan keadaanmu ini, menurutku pilihan terbaik adalah untuk membuka perusahaan investasi. Perusahaan investasi? Uang cuma sedikit. Apa itu cukup? Cukup. Sangat cukup. Sudah kubilang, aku kebetulan punya saudara perempuan, spesialis manajemen investasi. Pernah membantu 3 perusahaan. Kamu harus mempercayaiku. Aku bisa menyuruhnya membantumu. Kamu bilang apa, Pak Yongki? Aku mana pernah tidak mempercayaimu. Hanya saja urusan gaji dan bonusnya. Ya ampun, terserah kamu saja. Aku akan menelponnya sekarang ya. Bagaimana kalau sebulan 20 juta? Dia mau tidak? Tuan Andi, sebenarnya aku juga berpengalaman di bidang manajemen investasi. Pak Yongki udah selesai, silakan. Tidak tahu mengapa, aku tiba-tiba sedikit gugup. Memang sangat gugup. Bahkan Pak Yongki setiap melihatnya suka gelagapan. Apakah ini rasanya tekanan dari atasan? Pak Yongki, kalau begitu aku jalan dulu. Sering datang ya Tuan Andi. Oh iya Pak Yongki, kalau kamu suka minum teh ini, lain kali aku bawakan 2 lagi untuk kamu. Itu adikku akan menghubungimu sebentar lagi. Baik. Bu Susi, silakan tunggu sebentar di sini. Tuan Andi, hati-hati di jalan. Maaf ya Bu Susi, tadi saya bertemu dengan tamu yang penting, jadi membuatmu menunggu. Pak Yongki, kan sudah aku bilang, panggil saja aku Susi. Kamu datang kali ini masih untuk proyek kemarin ya? Lihatlah, sudah ku bilang kan, Pak Yongki pasti ingat urusan kita. Lihatlah ekspresimu, ada kabar baik untukku ya. Proyek itu memang benar-benar proyek yang bagus, tapi kamu juga tahu, perusahaan kami tidak ada kebutuhan bisnis di bidang ini untuk saat ini. Tapi, aku tahu ada sebuah perusahaan investasi yang mungkin akan tertarik dengan proyek ini. Apa itu? Tamu barusan. Bu Susi memang pintar dan luar biasa. Ia baru saja bersiap untuk membuka perusahaan investasi. Kekurangan dana 50 juta itu, bagi dia, sangat kecil. Pak Yongki, proyek sebesar ini, kamu harus kasih tahu dong, siapa orang itu sebenarnya. Wanita satu ini. Awalnya aku mau memberitahunya kabar baik. Lupakan saja deh. Maaf Pak Yongki, panggilannya dikenal. Begini saja. Aku akan tanya pendapatnya dulu. Anak satu itu selalu menyukai profil rendah. Aku takut terlalu banyak bicara, malah membuatnya tidak senang. Anak, muda sekali. Lihat Pak mulutku ini. Aku mau menelponnya dulu. Halo Pak Yongki. Cepat sekali, aku sudah dapat proyek. Proyek apa? Berapa nominalnya? Dalam hal pendanaan, butuh 50 juta. Cuma 50 juta? Betapa kecilnya itu. Oh, iya memang agak kecil. Adalah produk baru dari Grup Tiamo. Grup Tiamo? Kamu gak boleh mengungkapkan kepada siapapun hubunganku denganmu dan mengambil keuntungan dari ini. Jika tidak, kamu dianggap menyerah. Tidak boleh. Grup Tiamo pokoknya tidak boleh. Oh, baiklah. Oke. Aku mengerti. Nyonya, itu tadi telepon dari Tuan Muda. Jangan-jangan dia mengalami masalah. Aku memang mau memberitahunya. Jangan sedikit-sedikit menelponku. Aku mau menyingkirkan dia dari Grup Tiamo. Begini juga bagus.
Eddie, apa aku ini terlalu gugup melebih-lebihkan kekuatan tuan itu? Ini, Nyonya. Anda tidak melebih-lebihkan. Ini dompetnya. Jangan-jangan ada selembar uang 50.000 di dalamnya. Bukan. Di dalam sini ada 10 lembar 100.000. 100.000. 10 lembar uang nominal tertinggi. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang paling penting sekarang adalah menjalin hubungan dengan tuan ini. Aku punya firasat grup Tiamo bisa melangkah lebih maju. Bu Susi. Pak Yongki, Eh, apa yang dikatakan tuan itu? begini. Tadi saat aku membicarakan proyeknya dia bersedia. Tapi setelah mendengar diinvestasikan di grup Tiamo, dia langsung menolak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya dompet tuan tadi. Pak Yongki, kita harus segera mengembalikannya. Tidak apa-apa, cuma dompet saja. Dia itu orangnya memang sering Tapi ketinggalan di barang. dalamnya ada 10 lembar uang nominal tertinggi. Apa? Pak Yongki, bisa nggak kamu buatkan janji dengannya atas namaku? Aku ingin jelaskan secara langsung. Baiklah. Oh iya Pak Yongki, tuan ini apa dia punya pasangan? Masih belum ada. Tolong pesankan kamar untukku di Hotel Sailendra. Aku mau ketemu dia di sana. Nyonya, bukankah ini tidak pantas? Baiklah, Nyonya. Bos, aku mau sebotol air mineral seharga 2.000. Air mineral seharga 2.000? Tidak ada. Bos, kamu ini sangat lucu. Dompetku mana ya? Sudahlah, aku pakai kris saja. 2.000-nya sudah kubayar. Aneh-aneh saja. Dia baru kabur dari rumah sakit mana? Ah! Dompetku kemana ya? Halo? Halo Pak, Ini siapa? saya menemukan dompet Anda. Apa Anda mau datang dan mengambilnya? Di mana ya? Hotel Sailendra. Aku akan menunggumu. Oke. Ada apa ini? Yang dia temukan? Kan cuma dompet. Aku dengar dari Pak Yongki ada investor besar masuk ke kota keajaiban. Iya, benar. Oh, mungkinkah kamu sudah berhubungan dengannya? Hubunganku dengannya lebih dari sekedar bertemu. Tidak heran, bahkan pakaian dan sabun dibawa. Pasti untuk mendapatkannya dalam satu percobaan. Kak Melinda, menurutmu apa ada kesempatan itu? Kalau bagi wanita biasa, langkah ini terlalu vulgar. Tapi bagimu yang pernah menampilkan tarian luar biasa di pesta pertemuan, kalau orang biasa hilang satu aja, pasti akan cari ke seluruh penjuru kota. Pria ini kehilangan begitu banyak, tapi masih nggak buru-buru. Seberapa mengerikannya identitas orang ini.